Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun itu tanbih aslu alin. Asal lafaz alin, ahlun adalah ahlun. Kulibatil ha'u hamzatan. Huruf ha diganti dengan hamzah. Tawassulan untuk mempermudah. Liqolbiha alifan menggantinya menjadi alif. Tsumma kemudian kulibatil hamzatu alifan. Hamzah diganti dengan alif disukuniha karena menyandang sukun. Wan fitahi ma qablaha, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Hadza madhabu Sibawaihi, ini adalah perubahan menurut madhab Sibawaihi. Wa qala al-Kisai, dan Kisai berkata asluhu awalun, asal lafaz alin adalah awalun ala wazni jamalin, berdasarkan wazan jamalin. Taharrokatil wawu, huruf wawu menyandang harokat. Wan fataha ma qablaha, dan huruf sebelumnya dibaca fathah. Qulibat alifan, maka huruf wawu diganti dengan alif. Wa sahbihi, dan salawat dan salam semoga tercurahkan pula untuk para sahabat Rasulullah. Wa huwa, yang dimaksud dengan sahabat adalah man jitama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati, orang yang berkumpul dengan Rasulullah serta percaya kepada beliau setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Walau qablal amri bid-da'wati, meskipun belum diperintahkan untuk berdakwah fi hali hayatihi, pada masa hidupnya. Ijtima'an muta'arafan bi ayyakuna fil ardi, dengan bentuk perkumpulan yang saling mengenal sekiranya perkumpulan tersebut berada di bumi. Walau fi dhulmatin, meskipun gelap. Au kana a'ma, atau meskipun orang itu adalah buta. Wa illam yash'un bihi, dan meskipun orang itu tidak menyadari keberadaan Rasulullah. Au kana ghayra mumayyizin, atau orang itu belum tamyiz. Au marran ahaduhuma 'alal akhari, atau salah satu dari orang itu dan Rasulullah adalah yang melewati salah satu dari keduanya. Walau naiman, meskipun dalam keadaan tidur. Aw lam yajtami'a bihi, atau tidak berkumpul dengan Rasulullah. Lakin akan tetapi ra'an nabiyya, Rasulullah melihat orang itu. Aw ra'ahun nabiyyu walau ma'a bu'dil masafati walau sa'atan wahidatan, atau orang itu melihat Rasulullah meskipun dari jarak yang jauh, meskipun hanya sebentar. Bi khilafit tabi'in ma'as sahabi, berbeda dengan tabi'in atau pengikut sahabat. Fala tathbutu tabi'iyatu illa bitulil ijtima'i ma'ahu urfan 'alal as-sahih 'inda ahli al-usuli wal fuqaha'i aidan, maka status tabi'iyah tidak akan disandang kecuali disertai dengan lamanya berkumpul bersama sahabat pada umumnya, sebagaimana menurut pendapat ashah dari ulama ahli usul dan juga para fuqaha. Wala yakfi mujarradul liqa'i, status tabi'iyah bagi tabi'in tidaklah cukup hanya dengan pernah bertemu sahabat saja. Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi, berbeda dengan orang yang berstatus sahabat.
li'anna al-ijtima'a bihi yu'athir minan nuri al-qalbi ad'afa. Status sahabat dapat disandangnya meskipun hanya sekedar pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Karena berkumpul dengan Rasulullah memberikan pengaruh cahaya hati yang lebih berlipat ganda. Ma yu'athirul ijtima'u tawilu bis-sahabi wa ghairihi, daripada pengaruh cahaya hati yang dihasilkan dengan berkumpul lama dengan sahabat atau yang lainnya. Lakin akan tetapi qala Ahmad Suhaimi berkata, at-tabi'i huwa, orang yang berstatus tabi'in adalah man laqiya sahabiyya walau qalilan, orang yang pernah bertemu dengan sahabat meskipun dalam waktu yang sebentar, wa illam yasma' minhu, dan meskipun tidak mendengar riwayat darinya. Tsumma i'lam annal khulafa al-arba'ata, ketahuilah menurut ahli sunnah sesungguhnya keutamaan khulafa ar-rasyidin 4 fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilafati inda ahli sunnati. Jadi sesungguhnya keutamaan khulafa ar-rasyidin 4 dalam jabatan kekhalifahan secara urut yang paling utama adalah fa'afdaluhum Abu Bakrin, yang pertama adalah Abu Bakar, wasmuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Tsumma Umaru, kemudian Umar, tsumma Utsmanu, kemudian Utsman, tsumma Aliun radhiyallahu anhum, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar, dan dalil urutan keutamaan mereka ditunjukkan oleh hadis dari Ibnu Umar. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata dan Rasulullah alaihi wasallam yasma'u, mendengar perkataan kami, khairu hadhil ummati, orang terbaik dari umat ini, ba'da nabiha, setelah nabinya adalah Abu Bakar, tsumma Umaru, kemudian Umar, tsumma Utsmanu, kemudian Utsman, tsumma Ali, kemudian Ali. Falam yanhana, dan Rasulullah tidak menyangkal perkataan kami. Wa yalihim fil afdaliyati sittatu al-baqiyatu, setelah khulafa ar-rasyidin kemudian disusul oleh 6 sahabat lain dalam hal lebih utama dibanding yang lain. Mereka adalah mereka adalah Talha, wa Zubair dan Zubair, wa Abdurrahman dan Abdurrahman, wa Sa'dun dan Sa'ad, wa Sa'idun dan Sa'id, wa Amirun dan Amir. Walam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati, tidak ada nas atau penjelasan yang menunjukkan urutan keutamaan mereka karena adanya perbedaan keutamaan di antara mereka. Fala naqulu bihi, oleh karena itu kami tidak mengurutkan mereka. Amma man ijtama'a bil anbiya'i qablahu fa yuqalu lahum hawariyun, dari segi siapa yang lebih utama, adapun orang yang berkumpul bersama-sama dengan para nabi sebelum Rasulullah SAW disebut dengan hawariyun. Ajma'ina, atau seluruhnya. Taukidun li alihi wa sahbihi, ini adalah taukid pada lafaz alihi dan sahbihi. Tanbihun tanbih. Qala Muhammadun al-Andalusi, dan Muhammad al-Andalusi berkata, amma ajma'u wa tawabi'uhu, adapun lafaz ajma'u dan lafaz-lafaz taukid yang mengikutinya, fa ma'arifun bil alamiyatil jinsiyati, merupakan isim-isim ma'rifat dengan sifat alam al-jinsiyah. Wa amman nafsu wal ainu, adapun lafaz ainu dan nafsu,
Wa kullun dan kullun fama'arifu biidhafatiha li dhamiril muakkadi, maka merupakan isim-isim ma'rifat dengan mengidhafahkannya pada dhamir muakkad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita akan bahas tentang makna dan keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Ay la tahawula an ma'siyatillah illa billahi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim artinya tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongannya. Demikian ini adalah tafsirannya yang terdengar dari Rasulullah SAW dari Jibril. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillahi. Hakadha warada tafsiru anhu alaihi salam an Jibril. Demikian ini adalah tafsirannya yang terdengar dari Rasulullah alaihi salam dari Jibril. Afadahu syekhuna, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Yusuf As-Sunbulawini, Yusuf As-Sunbulawini. Wal aniyu dan lafaz ani al-murtafi'ur rutsbati, berarti yang maha luhur derajatnya. Al-munazzahu amma siwahu, dan yang maha suci dari segala sesuatu selainnya. Wal azimu dan lafaz azim zul azamati wal kibriyai, berarti yang memiliki keagungan dan kesombongan. Qalahu Sawi, seperti yang dikatakan oleh As-Sawi. Wa innama atal musannifu, adapun Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami mendatangkan lafaz haqala la hawla wala quwwata illa billah adalah karena mengakui bil hawqalati li ajli tabarri'u minha, fahadhihi alamatul ikhlasu minhu radhiyallahu anhu. Karena mengakui ketidakmampuannya akan menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Alasan ini merupakan bukti keikhlasan darinya radhiyallahu anhu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama, sahih amalaka bil ikhlasi, absahkanlah amalmu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasuka bit tabarri minal hauli wal quwwati, dan absahkanlah keikhlasanmu dengan mengakui ketidakmampuanmu menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa aidan ya warasul jannati kama fi haditsil mi'raji lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, lafaz hauqalah adalah tanaman-tanaman surga seperti yang disebutkan dalam hadis Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam, melihat Nabi Ibrahim alaihissalam jalisan 'inda babil jannati, yang tengah duduk di samping pintu surga, ala kursiyin min zabar jadid akhdara, yang terbuat dari intan zabarjud hijau. Qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka fatuktir min ghirasil jannati, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Fa inna ardaha thayyibatun wasi'atun, karena tanah surga sangatlah subur dan luas. Faqala, dan Rasulullah bertanya,
Wa ma ghirasul jannati, apa tanaman-tanaman surga itu? Faqala lahu, dan Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Wa qala al-Qalyubi, dan Qalyubi berkata fi syarhil mi'raji, dalam syarah al-mi'raj, faidatun faidah. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila gharimihi bihaqqihi yuaddihi ilaihi, barang siapa berjalan menuju orang yang menghutanginya dengan membawa hak pihak yang menghutangi karena hendak membayar hutang kepadanya, sallat alaihi dawabul ardi wa nunul bihari, kepada maka binatang-binatang di atas bumi dan ikan-ikan di lautan memintakan rahmat untuknya. Dan ditanamkan ay khitanuha wa wurisa lahu bikulli qatwatin syajaratun fil jannati, dan ditanamkan baginya pohon di surga dengan setiap langkahnya. Wa ghufira lahu dzambun, dan diampuni dosa darinya. Wa ma min gharimin yawi warimahu, dan tidak ada orang yang berhutang yang menunda-nunda membayar kepada orang yang menghutanginya. Ayyumatilu wa yusawwifu bihi, padahal ia mampu untuk membayarnya. Wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin itsman, kecuali Allah menulis dosa untuknya di setiap waktu. Wa min khawasiha ma fi fawaidi asy-syaraji, termasuk keistimewaan kalimat hauqala adalah seperti yang tertulis dalam kitab Fawaid asy-syarji. Qala Ibnu Abi Dunya bisanadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Abi Dunya berkata dengan sanadnya yang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa membaca la haula wala quwwata illa billahil azim mi'ata marratin, setiap hari 100 kali, lam yusibahu faqrun abadan, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Intaha, selesai. Wa warada fil khabari aidan, dan diriwayatkan dalam hadis juga, idza nazala bil insani muhimmun wa tala, ketika seseorang memiliki hajat yang penting dan ia membaca la haula wala quwwata illa billahil azim thalatha mi'ati marwatin farrajallahu anhu, sebanyak minimal 300 kali, maka Allah memudahkan hajat itu. Ai aqalluha dzalika, demikian ini disebutkan oleh Syekhuna Yusuf dalam hasyiahnya. Dzakara Syekhuna Yusuf fi hasyiyati 'ala al-mi'raj, demikian ini disebutkan oleh Syekhuna Yusuf dalam hasyiahnya 'ala al-mi'raj. Tanbihun tanbih, qala ulama radhiyallahu anhum, ulama berkata, i'lam, ketahuilah, annahu la yusabu dzakirun 'ala dzikrihi illa, sesungguhnya seseorang tidak akan diberi pahala atas zikirnya kecuali idza arafa ma'nahu, ketika ia mengetahui makna zikirnya tersebut, walau ijmalan, meskipun secara global, bi khilafil Qur'ani, berbeda dengan Al-Qur'an, fayusabu qari'uhu mutlaqan,
maka sesungguhnya orang yang membacanya akan diberi pahala secara mutlak. Nabba'ana dzarikal qalyubi, baik mengetahui maknanya ataupun tidak. Demikian ini disebutkan oleh Qalyubi. Faidatun faidah. Qala al-Muqaddasi berkata rahimahullah ta'ala, al-alifu huruf alif wal lamu, dan yang termasuk dalam lafaz-lafaz nama Allah ta'ala berfungsi menunjukkan arti, dan lamu dan lam fi asma'i ta'ala lil kamali la lil umumi wa la lil ahdi. Yang masuk dalam lafaz nama-nama Allah ta'ala berfungsi menunjukkan arti kesempurnaan, bukan arti umum atau ahdi. Qala Sibawayhi, dan Sibawayhi berkata, takunu lamu at-ta'rifi lil kamali, huruf lam yang berfungsi memakrifatkan isim nakirah bisa menunjukkan arti kesempurnaan. Taqulu Zaidun ar-rajulu, seperti kamu mengatakan Zaidun ar-rajulu, Zaid adalah orang yang sempurna sifat kelaki-lakiannya. Ayil kamilu fir rajuliyati, demikian juga huruf lam yang masuk dalam lafaz nama-nama Allah ta'ala. Wa kadzalika hiya min asma'i ta'ala, dengan demikian ketika kamu mengatakan dzakara hadainil qaulaini Ahmad Tunisi fi nashri au nadara al-lalai, maka artinya adalah Allah yang mengetahui, yang maha sempurna kekuasaannya. Dua pendapat ini maksudnya dari Al-Muqaddasi dan Sibawayhi disebutkan oleh Ahmad At-Tunisi dalam kitab Nashru Al-La'ali. Wa'alam, dan ketahuilah anna lafdzul jalalati, sesungguhnya lafaz jalalah atau Allah a'rafu al-ma'arifi bittifaqin, adalah lafaz yang paling ma'rifat berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa yuhka anna Sibawayhi ru'iya fil manami, dan dikisahkan bahwa Sibawayhi diimpikan dalam tidur seseorang. Wa akhbara bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin 'azimatin, Sibawayhi memberitahunya bahwa Allah telah memuliakannya dengan kemuliaan yang agung karena ucapannya biqaulihi, karena ucapannya inna ismahu ta'ala a'raful ma'arifi, sesungguhnya nama Allah ta'ala adalah kalimat isim yang paling ma'rifat. Faslun, bagian kedua, fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha, membahas tentang bagian kedua yaitu rukun-rukunnya Islam. Pasal ini menjelaskan tentang tiang-tiang Islam, dasar-dasarnya dan bagian-bagiannya. Arkanul Islam ya khamsatu, rukun-rukun Islam ada 5. Falayan bani bi ghairiha, dengan demikian Islam tidak tersusun oleh selain dari 5 tersebut. Fa idhafatul arkani min idhafatil ajza'i ilal kulli, mengidhafahkan lafaz arkanun pada lafaz al-Islam merupakan bentuk pengidhafahan bagian pada keseluruhan. Ayat da'aimu wal asasisu, maksudnya tiang-tiang, dasar-dasar, wal ajza'ul lati yatarakkabul islamu minha khamsatun, dan bagian-bagian yang Islam tersusun atas mereka ada 5. Fala yakunu min ghairiha, oleh karena itu Islam tidak tersusun atas selain mereka. Qala al-Bajuri, dan Bajuri berkata, al-Islamu lughatan, Islam menurut bahasa berarti mutlaqul inqiyadi, mutlak mengikuti, sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha, maksudnya baik mengikuti hukum-hukum syariat atau yang lainnya. Wa syar'an, dan sedangkan Islam menurut Islam
Sedangkan Islam menurut istilah berarti mutlaqul inqiyadi, mengikuti hukum-hukum syariat. Wa qila al-islamu wa al-amalu intaha. Ada yang mengatakan bahwa pengertian Islam adalah mengamalkan hukum-hukum syariat. Awwaluha syahadatun, yang pertama adalah bersyahadat, ay tayakunu alla ilaha. Jadi rukun Islam yang pertama adalah bersaksi atau bersyahadat, maksudnya meyakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, ay la ma'budu bihaqqin mawjudun, maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Innallaha, kecuali Allah, wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu. Allah adalah Tuhan yang disembah, yang bersifatan dengan segala kesempurnaan, yang tidak terbatas, dan yang wala ya'lamu illa huwa, dan yang tidak diketahui kecuali olehnya sendiri. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan Tuhan yang disucikan dari segala kekurangan. Wa munfaridun bil mulki wat tadbiri, dan Tuhan yang Maha Esa dalam merajai dan mengatur. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan yang Maha Esa dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah utusan Allah. Wa ikhtalafa ulama'u fi bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama berselisih pendapat tentang terutusnya Rasulullah Muhammad ilal malaikati ala qaulaini, kepada para malaikat, hingga menghasilkan dua pendapat. Wajazamal Halimi wal Baihaqi, dan Syekh Halimi dan Baihaqi menetapkan bahwa annahu lam yakun mab'utsan ilaihim, Rasulullah Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Warajjaha Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki, dan Syekh Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki mengunggulkan bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada mereka, annahu kana mab'utsan ilaihim, diutus kepada mereka. Wazada Subki annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh As-Subki menambahkan bahwa Rasulullah Muhammad mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqati, diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu. Wa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bu'itsu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada seluruh manusia, syamilun lahum min ladun adama ila qiyamis saati, mencakup manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Warajjahul Barizi, dan tambahan keterangan dari Syekh As-Subki ini diunggulkan oleh Syekh Al-Bazari atau Al-Barizi. Wazada, dan ia menambahkan bahwa Rasulullah annahu mursalun ila jami'il hayawanati, bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada seluruh makhluk hidup. Wal jamadati min ramalin wa hajarin wa madarin, dan benda mati seperti pasir, batu, dan lumpur. Wazira ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi, kemudian ditambahkan lagi bahwa Rasulullah Muhammad diutus kepada dirinya sendiri. Dzukira dzalika fi tajyinil araiki, dan demikian ini semua disebutkan dalam kitab Tajyini al-Araik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi, dan aku diutus kepada seluruh makhluk kafatan. Faidatun faidah. Qala al-Bajuri, dan Bajuri berkata, wa qad dzakara ba'duhum, sesungguhnya sebagian ulama telah menyebutkan bahwa
anna min tamamil imani ay ya'taqidal insanu. Termasuk salah satu kesempurnaan keimanan adalah seseorang meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasinil zahirati wal batinati, yang memiliki kebaikan zahir dan batin, mithlu majtama'a bihi, seperti yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wathaniha, dan mendirikan sholat. Dan rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Iqamus sholati, mendirikan sholat. Wa hiya afdalul ibadatil badaniyati zahirati. Sholat adalah ibadah badaniyah zahirah yang paling utama. Wa ba'daha shaumu, dan kemudian puasa. Tsummal hajju, kemudian haji. Tsumma zakatu, kemudian zakat. Fa farduha afdalul faraidi. Fardu sholat adalah fardu ibadah yang paling utama. Wa nafluha afdalun nawafili, kesunahan sholat adalah kesunahan ibadah yang paling utama. Wala yu'dzaru ahadun, dan seseorang tidak akan dianggap uzur atau berhalangan fi tarkiha mada ma'akilan, meninggalkan sholat selama ia masih memiliki akal. Wa ammal ibadatul badaniyatul qalbiyatu, adapun ibadah badaniyah qalbiyah kal imani, seperti keimanan, wal ma'rifati, dan ma'rifat, wa tafakkuri, dan tafakkur, wa tawakkuli, dan tawakal, wa sabri, dan sabar, wa roja'i, dan roja, wa ridha, dan ridha, bil qada'i wal qadari, dengan qada dan qadar, wa mahabbatillahi ta'ala, dan cinta Allah Ta'ala, wa taubati, dan taubah, wa tatahuri minar razaili, dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran, katamai wa nahwihi, seperti tamak dan lainnya. Fa hiya afdalu minal ibadati, maka lebih utama daripada ibadah-ibadah al-badaniyati zahirah, badaniyah zahirah, hatta minas salati, bahkan lebih utama daripada salat. Faqad warada tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan, karena telah ada keterangan hadis tafakkur selama 1 jam saja adalah lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Wa afdalul jami'il iman, yang paling utama dari semuanya adalah keimanan. Faidatun faidah qala jumhurul ulama'i. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam tafakkur dan buahnya. Jadi maksud dari badaniyah zahirah sebelumnya yang sudah saya jelaskan adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh yang zahir atau tampak. Kemudian sedangkan badaniyah batiniyah adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Selanjutnya faidatun faidah qala jumhurul ulama'i, jumhur ulama mengatakan inna tafakkura ala khamsati awjuhin, bahwa sesungguhnya tafakur atau berpikir-pikir dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu imma fi ayatillahi, tafakur tentang kekuasaan Allah, wa yulzimuhu tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi, tafakur ini bisa menetapkan penghadapan diri kepada Allah dan meyakininya. Au fi ni'matillahi, yang kedua tafakur tentang kenikmatan Allah, wa yatawalladu anhul mahabbatu aw fi wa'dillahi, tafakur ini bisa menghasilkan rasa cinta kepadanya. Wa yatawalladu anhu raghbatu aw fi wa'dillahi, dan yang ketiga tafakur tentang janji Allah. Wa yatawalladu anhu raghbatu, tafakur ini bisa menghasilkan rasa takut darinya. Salah, wa yatawalladu anhu raghbatu, ini tafakur ini bisa menghasilkan rasa senang beribadah kepadanya. Au fi wa'idillahi, yang keempat tafakur tentang ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu rahbatu, tafakur ini bisa menghasilkan rasa takut darinya. Au fi taqsirin nafsi 'anit ta'ati, tafakur yang kelima tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan. Wa yatawalladu anhu al-haya'u bil fathi wal muddi,
Dan tafakur ini menghasilkan rasa al-haya atau malu kepada Allah. Lafaz al-haya adalah dengan dibaca fathah dan dengan hamzah mamdudah. Wa al-inqibadu wal inziwa'u berarti mengkerut atau mengkisut. Qala Ahmad bin Athaillah, dan Ahmad bin Athaillah berkata, min alamati mautil qalbi, termasuk tanda-tanda kematian hati adalah adamul huzni ala ma fataka minat ta'ati, kamu tidak memiliki rasa susah atau sedih karena ketaatan yang kamu lewatkan dan tinggalkan. Wa tarkun nadami ala ma fa'atahu min wujudiz zallati, dan tinggalkan dan kamu tidak memiliki rasa kecewa atas kesalahan dosa yang telah kamu lakukan. Wa qala aidan, dan ia juga berkata, al-huznu ala fiqdani ta'ati, rasa sedih karena tidak melakukan ketaatan, fil hali ma'adamin nuhudi, pada waktu sekarang disertai tidak adanya keinginan melakukan ketaatan tersebut, ayil irtifai ilaiha fil mustaqbali min alamatil igtirari, di waktu mendatang adalah termasuk salah satu tanda-tanda tertipu atau terperdaya. Faidatun, selanjutnya kita akan bahas tentang makna cinta Allah. Faidatun, faidah. Wala ba'duhum, sebagian ulama berkata, mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi, mahabbatullahi, bahwa cinta Allah, ala asyrati ma'anin, memiliki 10 arti, min jihatil abdi, dilihat dari segi hamba, yang mencintainya ahaduha, yaitu yang pertama, ayya'taqida annallahu ta'ala mahmudun min kulli wajhin, hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang hanya dipuji dari sudut manapun, wa bi kulli sifatin min sifatihi, dan dipuji dengan setiap sifat dari sifat-sifatnya. Tsaniha, dan yang kedua, ayya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi, hamba meyakini bahwa Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Mun'imun mutafaddilun alaihim, dan zat yang beri nikmat dan anugerah kepada mereka. Tsalitsuha, dan yang ketiga, ayya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru, hamba meyakini bahwa perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingi oleh ucapan. Wa ajallu min an yuqabala biqaulin aw amalin minhum, oleh ucapan atau perbuatan baiknya meskipun sempurna dan banyak. Wa in hasuna wa kathura, meskipun sempurna dan banyak. Rabi'uha, dan yang keempat, ayya'taqida qillata qadayahu alaihi, hamba meyakini bahwa hukum-hukum Allah wa qillata takalifihi, dan tuntutannya itu sedikit baginya. Qamisuha, dan yang kelima, ayyakuna fi 'ammati awqatihi khaifan wajilan min a'radi ta'ala, dalam setiap waktu hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah Ta'ala. Wasalbi ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima, dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti ma'rifat, tauhid, dan lainnya akan hilang dari dirinya. Sadisuha, dan yang keenam, ayyara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqirun ilaihi la ghinan lahu anhu. Yang keenam, hamba melihat bahwa dalam setiap keadaan dan pikirannya ia selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh darinya. Sabi'uha, dan yang ketujuh, ayyudima dzikruhu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, hamba selalu menyebut atau berzikir Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Thaminuha, dan yang kedelapan, ayyahrisu ala iqamati faraidihi, hamba sangat senang melaksanakan ibadah-ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya.
wa ay yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi, dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tasi'uha, dan yang ke-9, ayyusirra, hamba merasa senang, ayyafraha bima sami'a min ghairihi min thana'in 'alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa 'alaniyatan. Jika ia mendengar orang lain sedang memuji Allah, beribadah kepadanya dan berjuang di jalannya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, nafsan wa malan wa waladan, dengan bentuk perjuangan mengorbankan diri atau harta atau anak. Ashiruha, dan yang ke-10, annau idza sami'a, jika hamba mendengar min ahadin, dari orang lain, dzakaron, berzikir, lahu a'anahu, berzikir Allah, maka ia akan menolongnya. Baik, kita cukupkan pengajian kitab Kasyifatus Sajjah Syarh Safinatun Najah hari ini. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.